Dicampurkan tanah dengan perbandingan 2:1. Dilakukan perendaman benih selama 15 menit. Disiapkan polybag ukuran 10 kg. Dimasukkan tanah ke dalam polybag yang sudah disiapkan. Dibuat 2 lubang tanam dalam 1 polybag. Dimasukkan benih yang sudah direndam ke dalam lubang tanam. Kemudian dalam pemeliharaan dibersihkan gulma pada setiap tanaman. Dilakukan penyiraman secara rutin. Dilakukan pengukuran untuk mendapatkan tinggi dan jumlah daun pada tiap komoditas. Diberikan pupuk KCl pada MST3 sebanyak 0,25 pada tanaman kedelai. Kemudian diberikan pupuk urea sebanyak 1,75 gram pada tanaman jagung. Dilakukan pemupukan dengan pengaplikasian secara tunggal, yaitu dibuat lubang tanah sedalam ruas jari dan dilakukan penutupan lubang tanam pada yang telah diberi pupuk. Maka didapat kurva tinggi tanaman jagung tidak berbentuk S dan kurva jumlah daun jagung tidak berbentuk S. Kemudian tinggi tanaman kedelai tidak berbentuk S dan jumlah daun pada tanaman kedelai tidak berbentuk S. Berdasarkan hasil pengamatan didapati bahwa tinggi tanaman jagung mengalami fase logaritmik pada 2 MST sampai 5 MST dengan ketinggian 15,3 cm sampai 98,2 cm. Hal ini sesuai dengan literatur Yulia tahun 2011 yang menyatakan bahwa fase logaritmik ukuran bertambah secara eksponensial sejalan dengan waktu ini, berarti bahwa laju pertumbuhan lambat pada awalnya tapi kemudian meningkat terus. Berdasarkan hasil pengamatan didapati bahwa jumlah daun atau helai tanaman jagung mengalami fase linier pada 5-7 MST dengan rataan jumlah daun 6,9 cm sampai 9,6 cm. Hal ini sesuai dengan literatur Yulia tahun 2011 yang menyatakan bahwa fase linier pertambahan ukuran berlangsung secara konstan, biasanya pada laju maksimum selama beberapa waktu lamanya. Berdasarkan hasil pengamatan didapati bahwa tinggi tanaman kedelai mengalami fase logaritmik pada 2 MST sampai 5 MST dengan ketinggian 15 cm sampai 21 cm. Hal ini sesuai dengan literatur Yulia tahun 2011 yang menyatakan bahwa fase logaritmik ukuran bertambah secara eksponensial sejalan dengan waktu ini, berarti bahwa laju pertumbuhan lambat pada awalnya tetapi kemudian meningkat terus. Berdasarkan hasil pengamatan didapati bahwa jumlah daun atau helai tanaman kacang kedelai mengalami fase logaritmik pada 2 MST sampai 5 MST dengan rataan jumlah daun atau helai 2-6,3 helai. Hal ini sesuai dengan literatur Yulia tahun 2011 yang menyatakan bahwa pada fase logaritmik ukuran bertambah secara eksponensial sejalan dengan waktu ini, berjalan laju pertumbuhan lambat pada awalnya, tapi kemudian meningkat terus. Pertumbuhan tanaman merupakan suatu hasil dari metabolisme sel-sel hidup yang dapat diukur secara pertambahan bobot basah atau kering, isi panjang atau tinggi. Hal ini sesuai dengan literatur Zulkifli tahun 2012 yang menyatakan bahwa pertumbuhan tanaman merupakan suatu hasil dari metabolisme sel-sel hidup yang dapat diukur sebagai pertambahan bobot basah atau kering, isi panjang atau tinggi. Faktor iklim mempengaruhi pertumbuhan dan hasil seperti suhu, cahaya, dan curah hujan mempengaruhi laju fotosintesis dan respirasi sehingga berimplikasi pada pertumbuhan. Perkembangan dan pertumbuhan dipengaruhi oleh beberapa faktor dalam dan luar dan penyesuaian diri antara genetik dan lingkungan. Hal ini sesuai dengan literatur Siska tahun 2011 yang menyatakan bahwa perkembangan dan pertumbuhan dipengaruhi oleh beberapa faktor dalam dan luar dan penyesuaian diri antara genetik dan lingkungan.
Faktor lingkungan juga penting dalam pertumbuhan dan perkembangan tanaman. Tidak hanya lingkungan yang mempengaruhi pertumbuhan, tetapi juga banyak faktor seperti cahaya, temperatur, kelembapan, dan faktor nutrisi mempengaruhi akhir morfologi dari tanaman. Cahaya meliputi pada lekukan dari batang morfogenesis, temperatur, kelembapan, dan nutrisi mempunyai efek yang lebih luas, tetapi juga mempengaruhi perubahan morfologi. Kurva sigmoid tidak berbentuk S dikarenakan adanya penyimpangan dalam laju pertumbuhan, karena biasanya pertumbuhan tanaman mula-mula lambat, kemudian berangsur-angsur lebih cepat sampai tercapai suatu maksimum, akhirnya laju tumbuh menurun. Hal ini sesuai dengan literatur Alphonsine tahun 2019 yang menyatakan pertumbuhan tanaman mula-mula lambat, kemudian berangsur-angsur lebih cepat sampai tercapai suatu maksimum. Akhirnya laju tumbuh menurun. Apabila digambarkan dalam grafik dalam waktu tertentu, maka akan terbentuk kurva sigmoid atau bentuk S. Bentuk kurva sigmoid untuk semua tanaman kurang lebih tepat, tetapi penyimpangan dapat terjadi sebagai akibat variasi-variasi di dalam lingkungan. Ukuran akhir, rupa, dan bentuk tumbuhan ditentukan oleh kombinasi pengaruh faktor keturunan dan lingkungan, atau menurut Alphonsine tahun 2019, pertumbuhan tanaman mula-mula lambat biasanya tumbuhan mengalami fase adaptasi terhadap lingkungan tumbuhnya.